So, in the last few weeks, I got a lot of questions tentang soal diet OCD. Selain itu, katanya diet OCD bisa menambahkan human growth hormone. Aneh ya, masa orang di luar sana ada yang sampai suntik steroid pakai human growth hormone segala, dan diet OCD bisa menambahkan HGH alias human growth hormone tanpa nyuntik steroid apapun. Hah? Really? Apakah benar? This and more guys in this video. Yo guys, what up and welcome back to Gymaniacs. Selamat datang kembali di episode baru ini. Apakah kalian tahu bahwa gue sebenarnya sejak tahun 2012 sudah melakukan pola diet intermittent fasting. Well, intermittent fasting ini sebenarnya sangat mirip dengan OCD. Cuma di sini sejak tahun lalu gue mempunyai pola diet intermittent fasting atau OCD sendiri untuk diri gue sendiri. Tetapi sebelum mari kita membahas diet OCD dahulu dengan poin pertama, yaitu adalah diet OCD alias Obsessive Corbusier Diet adalah pola diet yang dipopulerkan oleh Mr. Deddy Corbuzier di Indonesia sejak kira-kira tahun 2013. Correct me if I'm wrong. Diet ini sangat mirip dengan pola diet apa yang dinamakan sebagai intermittent fasting. Cuma dinamakan sebagai intermittent fasting ini di classical form itu hanya bilang bahwa kalian harus melakukan puasa selama 16 jam dan kalian boleh makan atau juga dipanggil sebagai eating window selama 8 jam. Nah, beda di sini sama OCD. OCD terdiri dari 4 step. Di step pertama bisa kalian lakukan selama 1-2 minggu, kalian disuruh untuk melakukan pola diet mirip sama intermittent fasting, yaitu dengan 16 jam puasa dan 8 jam eating window. Setelah itu menjadi 16 jam puasa dan 6 jam eating window lagi selama 1-2 minggu. Setelah periode ini kita tambahin lagi sekali lagi menjadi 20 jam puasa dan 4 jam eating window di mana kalian boleh makan selama 1-2 minggu lagi. Setelah itu diakhiri dengan 24 jam puasa dan boleh makan cuma tinggal dengan 1 meal per hari. God damn it, this is hard. Yang terakhir 24 jam puasa. Gua aja di Jerman kemarin ini pas lagi Ramadan cuma puasa 19 jam. Tapi di sini ingat bahwa puasa di diet OCD bukan berarti kalian tidak boleh minum. Jadi bukan kayak puasa orang muslim ya. Tapi kalian masih boleh minum teh, minum kopi, minum diet cola. Jadi seperti cola light, Fanta light, Sprite light dan seterusnya, dimana masih minuman zero calorie. Dan juga tentu saja yang cafe dan yang tea juga boleh dimaniskan dengan zero calorie sweetener seperti misalnya Tropicana Slim. Oke guys, balik lagi di sini ke fondasi pertama saat lagi diet, yaitu adalah kalori defisit. Tubuh kita akan baru membakar lemak jika ia harus melakukannya. Hal ini terjadi jika asupan kalori kalian lebih sedikit dari kalori yang kalian bakar sehari-hari. Inilah apa yang dinamakan sebagai kalori defisit. Oke, pengguna diet OCD wajib untuk makan seperti biasa di saat lagi eating window mereka. Karena ini ya otomatis aja kalori yang mereka makan juga akan menurun. Misalnya kalian memulai hari dengan sarapan sekitar 500 kilokalori jam 8 pagi, diteruskan lagi dengan makan siang sekitar 600 kilokalori, diteruskan lagi dengan makan malam sebanyak 600 kilokalori juga, plus snack yang kalian makan mungkin sekitar 300 kilokalori yang membuat kalian makan total sebanyak 2000 kilokalori. Di saat kalian sekarang jadi melakukan pola diet OCD dan kalian tidak melakukan breakfast lagi atau sarapan lagi, kalian tidak makan 500 kalori yang awal lagi, membuat kalian makan 500 kilokalori lebih sedikit dan membuat total harian input kalori kalian sebanyak 1500 kilokalori. Dan inilah apa yang membuat diet OCD berfungsi. Dengan menambahkan waktu puasa, ya otomatis juga kalian pasti akan makan lebih sedikit lagi, ya nggak? And yeah, that's why diet OCD berfungsi. So, what are the pros? Apa yang bagus di pola diet ini?
Jadi bagusnya di sini adalah pola diet OCD itu sangat-sangat mudah difahami. Kalian tidak membutuhkan pengetahuan nutrisi sama sekali untuk bisa melakukan pola diet dengan cara baik di diet OCD ini. Dan juga pola diet ini akan berfungsi 100% jika kalian benar-benar tidak makan berlebihan di eating window kalian. Kontranya guys, this is not fully recommended untuk seorang yang melakukan fitness. Karena masalahnya diet OCD ini tidak bilang kita harus makan apa saja di eating window ini. Sedangkan untuk kita sebagai atlet fitness, kita membutuhkan protein untuk bisa menjaga otot biar tidak menyusut. Kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut, langsung aja klik di sini dan download ebook di web gymaniac.net. Tetapi ya, kalau kalian bisa menjaga protein kalian dan tetap melakukan diet OCD, ini adalah kombinasi yang sangat bagus. Nah Kram, kalau untuk bulking, ini bisa dipakai juga nggak nih? Sebenarnya bisa, tapi hal ini tidak gue rekomendasikan untuk orang-orang yang emang susah untuk makan. Seperti gue bilang tadi, kalau gue sendiri gue melakukan pola diet OCD, nanti bakal gue ceritain juga apa yang gue lakukan di sini beda dengan Deddy Corbuzier misalnya. Gue melakukan hal ini di bulking dan cutting karena gue memang suka sekali untuk makan porsi lebih banyak di waktu yang lebih sedikit. Feels like gue bisa makan lebih banyak juga, tapi sebenarnya kalorinya sama-sama aja. Oke, apakah OCD benar-benar bisa meningkat human growth hormone di dalam tubuh? Emang ada studi di mana seorang puasa selama 40 hari dan HGH-nya peak di 9,86 dari 0,73, which is an increase of 1250%. Tetapi di studi ini juga kelihatan bahwa si orang ini hanya mendapatkan peak ini di minggu pertama dan setelah itu kembali lagi ke normal. Selain itu, apa yang kita tidak tahu adalah umur dia seperti apa. Apakah makanan dia berkorelasi dengan HGH growth ini? Apakah dia mungkin memakai steroid juga? We don't know all of that. Di bahasa Jerman BTW ada pepatah yang bilang, "Hou nie eine Studie, die du nicht selber gefälscht hast." Artinya, janganlah pernah percaya kepada studi yang bukan di fake sama diri lo sendiri. Ya intinya guys, memang pola diet OCD ini kalau dilihat dari studi-studi banyak sekali yang bilang bahwa ini tuh bagus, menambahkan testosteron juga. Tapi kalau gue lihat dari pengalaman diri gue sendiri sih, di saat gue juga tidak makan seperti dengan OCD lagi, gue tidak merasa ada perbedaan. Jadi menurut gue sih ini lebih ke arah marketing gag ya daripada real something you can believe. Dan gue dari tahun 2012 sampai tahun 2016 benar-benar melakukan pola diet OCD dengan 16 jam puasa. Biasanya dimulai dari jam 7:30 dan diakhiri jam 11:30. Dan juga gue biasanya nanti skip breakfast nih ya. Dan di saat lagi skip breakfast ini langsung olahraga di pagi hari. Dan nanti langsung buka puasa jam 11:30 setelah latihan. Tapi sekarang sejak 1-2 tahun ini gue lebih melakukan pola diet OCD atau intermittent fasting, lebih ya ke arah diri gue sendiri. Gue masih puasa tapi cuma tinggal 14 jam, yang artinya adalah gue mempunyai eating window selama 10 jam. Gue merasa ini lebih enak untuk diri gue sendiri, lebih comfortable untuk diri gue sendiri, dan untuk diet juga sangat pas. Oke guys, anyway, jadi diet OCD atau diet intermittent fasting menurut gue sangat-sangat baik. Gue pun juga sudah bertahun-tahun sudah melakukan pola diet mirip seperti ini, tapi dengan perbedaan gue puasanya, seperti gue bilang tadi, selama 14 jam. Dan juga tapi di sini juga gue dikombinasikan dengan if it fits your macros. Jadi gue juga melihat makronutrisi gue pas di setiap hari, jadi sesuai dengan kebutuhan diri gue sendiri. Untuk info ini lebih lanjut, kalian bisa langsung klik di link yang keluar di atas ini nih sekarang harusnya. Di situ ada ebook yang bisa kalian download tentang ini, di mana kalian bisa mempelajari semua ini completely for free. So guys, that's it. Semoga video ini bisa membantu kalian di luar sana. Dan ya, I hope to see you guys next time. Give a like kalau kalian suka sama video ini, subscribe kalau kalian masih belum, and yeah, comment for maybe next video topics or something. So see you guys next time. Biceps pose. Bye bye.